Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadrianto, prodi Perbankan Syariah 5 semester 4. Saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Al-Ghazali. Langsung saja, Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin At-Tusi Al-Ghazali, digelar Hujjah al-Islam. Lahir di Ghazaleh, suatu desa dekat Tus, bagian dari kota Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Al-Ghazali berada dalam era kehidupan ekonomi Islam, era feodal militer atau perbudakan. Al-Ghazali dikenal seorang teolog terkemuka, ahli hukum, pemikir, ahli tasawuf dengan julukan sebagai Hujjah al-Islam. Al-Ghazali juga belajar kepada sejumlah ulama, kemudian menggabungkan kelompok Nizam al-Mulk, Wazir, Sultan, atau Saljuk. Sangat menarik para cendekiawan muda muslim. Pada tahun 484 Hijriah atau 1091 Masehi, diangkat menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah, Baghdad selama kurang lebih 4 tahun. Dalam ilmu kalam terdapat beberapa aliran saling bertentangan. Timbullah pertanyaan dalam dirinya, aliran manakah yang benar di antara semua aliran itu? Al-Ghazali meninggalkan Baghdad menuju kota Damaskus. Al-Ghazali mengunjungi kota kelahirannya yaitu Tus. Di sini pun ia berkhalwat. Keadaan skeptis Al-Ghazali berlangsung selama 10 tahun. Dan pada periode itulah ia menulis karyanya yang terbesar, Ulum al-Din. Selanjutnya, karena desakan dari penguasaan Saljuk, Al-Ghazali mengajar kembali pada Madrasah Nizamiyah di Naisabur, tetapi hanya berlangsung selama 2 tahun. Kemudian dia kembali ke Tus untuk mendirikan madrasah bagi para fuqaha dan sebuah zawiyahi atau kanaka untuk para mutasawwifin. Dan di kota kelahirannya ini pun ia wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi dalam usia 54 tahun. Era ini ditandai dengan dominasi kehidupan agraris yang dikendalikan oleh pihak penguasa yang selalu mengawasi kegiatan para buruh. Pada itu, pihak penguasa berusaha mencari legitimasi atas tindakan mereka dengan cara-cara birokratik, ataupun meminta bantuan kepada para pemuka agama untuk memberikan fatwa yang membenarkan tindakan tersebut. Serta dengan gempuran kebudayaan di mana pemerintah membangun sarana-sarana pendidikan positif, Al-Ghazali dalam alur sejarah pemikiran ekonomi Islam masuk kepada fase 2, di mana fase ini banyak dilatar belakangi oleh menjamurnya korupsi dan dekadensi moral, serta melebarnya kesenjangan miskin dan kaya. Meskipun secara umum kondisi perekonomian masyarakat Islam berada pada taraf kemakmuran, pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf. Karena masa hidupnya orang-orang kaya berkuasa dan secara prestis sulit menerima pendekatan fikih dan filosofis dalam mempercayai yaum al-hisab. Berkaitan dengan hal ini, Al-Ghazali memfokuskan perhatiannya pada perilaku individu yang dibahasnya menurut perspektif Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabat dan tabi'in, serta petua para sufi terkemuka masa sebelumnya. Al-Ghazali telah meletakkan dasar-dasar dan landasan yang baku dan fundamental dari masalah ekonomi dan permasalahannya dengan tetap merujuk kepada 2 warisan dari Rasulullah SAW. Meskipun permasalahan ekonomi pada masa itu belum sekompleks masa sekarang, para sarjana muslim, khususnya Al-Ghazali yang dipandang sebagai tokoh tasawuf sebelum abad ke-15, telah menyajikan dan memprediksi perkembangan ekonomi dunia pada era berikutnya.
Itulah tadi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.